Allah itu dalam sebuah hadis memiliki 100 rahmah, dan hanya satu rahmah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Seluruh makhluk hidup tidak ada yang tidak mencicipi rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Si kafir, si munafik, si mukmin, siapa lagi? Kan tadi si mukmin, si kafir, si munafik, si mukmin, seluruh hewan, seluruh binatang mendapati rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang satu, yang 99 tersisa sengaja Allah simpan, dan itu Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang Allah pilih, dan bukan untuk di dunia ini, yaitu untuk di akhirat kelak nanti. Dan momen itu terbaik ada dalam diri kita, karena sampai detik ini kita berada dalam kondisi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala ta'ala aidan fi suratil wa ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat isya dan tarawih, segenap pengurus Masjid Al-Barakah, para asatid, para hujaj, mudah-mudahan kita pada malam ini mendapatkan curahan rahmah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta Allah menurunkan ampunan atas segala noda dan dosa yang pernah kita perbuat. Semoga pula Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, agar Allah memberikan kesempatan terbaik bagi kita untuk menuntaskan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang begitu banyak rahmah Allah dan begitu besar Allah anugerahkan kepada kita. Rahmah terbaik dan terbesar yang Allah turunkan kepada kita, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sebagai umatnya, yakni Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang generasi Al-Quran,
Mohon dengan ikhlas Ustaz Faisal dibimbing kami bersama-sama membaca doa khatmil Quran kita bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna birka. Ya Allah, jadikan Quran sebagai rahmat terbaik bagi kami. Jadikan kami sebagai generasi Quran, generasi yang memang meneladani Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga adalah rahmat terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita. Al-Quran tidak mungkin sampai kepada kita kalau Allah tidak berkenan mengutus satu manusia terbaik di muka bumi, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun manusia yang memiliki kelayakan dan kepatutan untuk menerima wahyu terbaik ini kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai etika, peradaban dan adab kita kepada beliau, mari kita membaca salawat Jibril kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Ustaz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak ada lantunan setelah Al-Quran yang bisa menyejukkan jiwa, kalbu kita, ruh kita kecuali lantunan Al-Quran dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah mencintainya, jujur mencintainya, ikhlas mencintainya. Harus diakui secara jujur, kita lah yang butuh kepadanya, kita yang butuh syafaatnya, bukan beliau yang butuh terhadap kita. Karena itulah jawablah kejujuran beliau mencintai kita dengan kejujuran dan keikhlasan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan setengah jam ke depan yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan kita bisa cukup waktunya. Sekarang jam 8:30 Gak apa-apa Ibu ya, Bapak ya, sampai jam 9 kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran Allah turunkan sebagai zat yang maha suci kepada kekasihnya yang Allah sudah sucikan
jiwanya, kalbunya sudah dicuci oleh Allah sejak beliau lahir, sejak beliau menjelang akil balik, dan sejak beliau hendak melaksanakan Isra wal Mi'raj. Al-Quran sebagai kitab yang suci diturunkan oleh Zat yang Maha Suci kepada kekasihnya yang suci, diperuntukkan untuk kita agar kita mau bebenah diri dan mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah sebuah jawaban atas segala problematika kehidupan kita. Jika Bapak Ibu sementara ini memiliki banyak masalah, memiliki banyak problematika kehidupan, entah yang dirasa kecil ataupun besar, tidak usah lari ke dukun, karena dukun tidak bisa menyelesaikan apapun atas masalah kita. Yang ada dukun akan menambah masalah terhadap problematika dan masalah kita. Datangi Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi dan tafakuri Al-Quran, karena tidak ada bacaan yang bisa menyamai keindahan dan kedahsyatan serta kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Ini Masya Allah. Jadi sebuah keuntungan yang sangat besar bagi kita. Maka itulah Allah turunkan dengan skema yang sangat terbaik. Dari langit surga sana, Allah turunkan seutuh Al-Quran sebagaimana ada yang ada dalam diri kita sekarang. Lalu setelah itu Allah turunkan selama periode hampir 23 tahun sesuai dengan kebutuhannya. Saat itu butuhnya apa, Allah turunkan ayat apa, sehingga terangkum dengan baik. Sehingga enggak usah bertanya, kok ayat pertama yang turun Iqra, kenapa surat pertama yang ada adalah surat Al-Fatihah. Pinter adek nih. Siapa namanya? Alhamdulillah ya, Al-Fatihah. Jadi gak usah bingung, karena memang diturunkan sesuai dengan kebutuhannya. Inilah hebat dan dahsyatnya Al-Quran. Nah, mari kita pada malam ini mengupas sedikit itu loh, bahwa salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah susunan tata bahasa yang tidak bisa tergantikan oleh tata bahasa manapun. Jadi kalau kita bisa pandai 5 bahasa, bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya umpamanya, itu belum ada apa-apanya. Susunan struktur gramatikalnya tidak akan mampu menyamai bahasa Al-Quran. Bahasa yang memiliki kemiripan dengan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka bahasa yang paling mulia di antara seluruh bahasa di muka bumi ini adalah bahasa Arab. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Karena repot kalau Al-Quran diturunkan umpamanya dalam bahasa Indonesia. Kita ambil contoh, fardu bahasa Indonesianya apa? Fardu, wajib. Di dalam Quran ada juga kata wajib, ada enggak? Artinya apa? Wajib juga kan? Lalu kataba atau kutiba artinya apa? Wajib. Tuh kan bingung bahasa Indonesia, menerjemahkannya bingung. Ada berbagai macam sinonim di dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan, kemiripan makna, tetapi redaksi diksinya berbeda-beda. Kita cari dalam bahasa lain pun juga tidak akan bisa ketemu. Karena itulah hanya bahasa Arab nanti yang bisa sedikit menjabarkan tentang bahasa Al-Quran ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah, memberikan reward terbaik kepada kita. Satu huruf Quran kita baca berpahalakan berapa? 10. Kalau di bulan Ramadan berapa? Nah, ini rahmah Allah, Allah turunkan kepada kita di bulan selain Ramadan, bulan nanti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai kita kembali lagi nanti kepada
bulan mendekati Ramadan lagi, Sya'ban lagi, semua hitungan pahalanya sama kecuali di bulan Ramadan. Nanti kita sedikit kupas kenapa ini Ramadan Allah mengobrol pahala yang sungguh luar biasa, menurunkan rahmahnya yang berlipat-lipat untuk kita semua. 10 satu huruf kalau di bulan Ramadan dikali lagi menjadi 700 kali, berarti 10 kali 700, berapa itu? 7.000. Jadi kalau mau berbisnis dengan Allah, ini momen yang tepat. Maka tadi pengurus masjid mengajak berinfak sedekah per meter berapa tadi Ustaz? 5 juta. Kalau di bulan lain itu dikali 10 berarti hanya 50 juta. Kalau Bapak Ibu ingin investasi akhirat, tinggal kalikan saja tadi 50 juta berarti kali 700 lagi. Berapa pahala yang insya Allah akan kita dapati kelak di yaumil akhirat kelak nanti. 5 juta pakai beli motor nggak bisa kan, nggak bisa kan, beli sepeda listrik sebulan juga udah kejes gitu. Tapi insya Allah masjid itu adalah untuk generasi dan generasi selanjutnya, untuk syiar Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tantangan buat kita. Karena itulah contoh tadi bismillah. Bismillah itu ada berapa huruf Bapak Ibu? Ada berapa huruf? 19. Nanti hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkatkan saja. Ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra bismi rabbik. Ada bisminya juga ya. Nanti buka Quran ya. Kalau bismillah itu ada alifnya enggak? Bismillah tulisannya ada enggak? Tidak ada. Kalau bismi rabbik ada alifnya enggak? Ada kan? Bismi rabbik tuh. Jadi Al-Quran ini satu jawaban. Jadi kalau air laut dijadikan pena untuk menjabarkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu bukan Quran yang habis, tetapi air lautnya yang akan habis untuk menggali apa makna di balik huruf, kata, kalimat, ayat, surat dari Al-Quran yang dikandung itu. Begitu dahsyat, karena bukan kalam kita, ini adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedikit kupas. Misalnya, kok kenapa bismillah tidak ada alifnya? Kok kenapa bismi rabbik ada alifnya? Dan cek nanti dalam Quran, seluruh kata ismun yang diawali dengan ba lalu diikuti dengan kata Rabb, pasti alifnya di bawah. Contoh di dalam surat Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Ada nggak ayat itu? Ada ayat itu, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ada alifnya. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Lalu kenapa ketika diikuti dengan gandengan lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim, ismun atau alifnya menjadi tidak ada? Nah, sedikit kita renungkan. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kupas ya, agar apa yang sudah biasa kita baca lebih masuk lagi ke dalam relung kalbu kita dan bersesuaian dengan apa yang kita jalankan sekarang, yakni ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita kupas dari bismillah. Bismillah itu baknya adalah harfu jar, maka dibacanya bismi, tidak bisma, tidak bismu, karena ada harfu jar. Kata para ahli tata bahasa, baknya ini bisa dua maknanya. Ada bermakna lil ilsaq, ilsaq itu ditempelkan, nanti kita kupas. Ada lil musahabah dan mulasabah, ada yang memang digandengkan. Maksudnya apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap perbuatan yang baik, setiap mengawali perkara yang baik, yang jikalau kita tidak membaca bismillah, maka perkara itu
mau sehebat apapun di hadapan Allah itu menjadi abtar, menjadi cacat, menjadi tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi tidak menyertakan baknya dengan menyertakan lafaz ismullah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita para jemaah, apa saja, nggak usah perkara besar, perkara kecil. Mau minum kita baca bismillah, mau makan kita baca bismillah. Segala perbuatan yang baik kita awali dengan bismillah, kendati pun menurut kita itu karya kecil, tetapi nanti di hadapan Allah itu adalah menjadi karya terbaik, karena kita menyertakan Allah di segenap nafas kita, kehidupan kita, gerak langkah kita. Berarti singkat ceritanya, hidup kita penuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit saja. Nanti kalau kita kupas tuntas tentang bismillah, ini harus nyampe subuh mestinya ya. Kita buktikan keajaiban dan kedahsyatan mukjizat Al-Quran, khususnya bismillah. Bismillah itu tersusun dari 4 kata. Ada kata ismun, ada lafaz Allah, ada lafaz Rahman, dan ada lafaz Rahim. Digabungkan oleh Allah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nih Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim tadi 19 huruf. Nanti sambil khatmil Quran, iseng-iseng cari dalam Quran berapa kali lafaz ismun yang bermakna nama Allah ulang dalam satu Quran. Pernah nggak Bapak Ibu menghitung? Pernah nggak? Nggak pernah? Nggak pernah. Yang penting khatam saja gitu ya. Nah, lalu cek lagi nanti sambil khatmil Quran, sambil khatam Quran, ada juga Quran tuh yang suka ditandai dengan warna yang berbeda. Berapa kali lafaz Allah diulang dalam satu Quran? Banyak pokoknya gitu ya. Berapa kali juga lafaz Rahman dan berapa kali juga lafaz Rahim. Ini sebagai informasi. Nanti jawaban terbaiknya ibu dan bapak yang menghitung ya. Ini informasi, akurat tidak nanti jawaban saya. Nah, ini sebagai jawaban bahwa Quran bukan kalam manusia. Maka sekali lagi, kalau kita bermasalah dengan hidup, kita yang salah, karena Allah sudah kasihkan obatnya, kasihkan guidance-nya kepada kita. Contohnya ismun, itu 19 kali Allah ulang. Jumlah huruf dalam bismillah tadi berapa? 19 dibagi 19 berapa? 1. Bukan faktor kebetulan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Lalu lafaz Allah, lafaz jalalah, berapa kali? Nanti hitung ya. Informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, 2698 kali lafaz Allah diulang dalam satu Quran. Ada yang bawa HP? Mohon Ustaz bagi coba. 2698 itu ganjil, ada komanya atau enggak dibagi 19? 142. Masya Allah. Tidak ada komanya. Misalnya 142,5. Tidak ada. Berapa tadi? Berapa jumlahnya? 2698 dibagi 19, 142. Tuh. Ajaib, luar biasa kan? Ya. Kata yang ketiga apa? Lafaz yang ketiga Ar-Rahman. Nah,
Ar-Rahman nanti Bapak Ibu hitung dalam satu Quran itu insya Allah jumlahnya adalah 57 kali Allah ulang dalam satu Quran. Lagi dan lagi dibagi 19 hasilnya itu mah gampang ya, 3 pasti. 57 dibagi 19 pasti hasilnya 3. Lagi dan lagi, tidak ada komanya. Lafaz yang terakhir yang menghimpun ayat Bismillahirrahmanirrahim yaitu Ar-Rahim, Allah ulang sebanyak 2 kali lipat Ar-Rahman. Berarti berapa itu? 114 kali Allah ulang dalam satu Quran dibagi 19 berarti 6. Itu dari angka saja. Dari angka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tantangan, sudah memberikan gugahan kepada kita. Masa iya kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran? Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa dapat mengambil bahwa siapa yang menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aktivitas hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Allah tidak pernah dilupakan oleh dirinya. Allah tidak akan melepaskan rahmahnya kepada kita, maka Allah akan menurunkan rahmannya kepada kita. Nah, ini di sini kalau kita gali lebih dalam lagi, apa sih perbedaan antara Rahman dan Rahim? Kita ambil pendapat ulama yang paling masyhur, dan ini adalah sebuah momen terbaik bagi kita. Allah itu dalam sebuah hadis memiliki 100 rahmah, dan hanya 1 rahmah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Seluruh makhluk hidup tidak ada yang tidak mencicipi rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kafir, si munafik, si mukmin. Siapa lagi? Kan tadi si mukmin. Si kafir, si munafik, si mukmin, seluruh hewan, seluruh binatang mendapati rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang 1. Yang 99 tersisa sengaja Allah simpan, dan itu Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang yang Allah pilih, dan bukan untuk di dunia ini, yaitu untuk di akhirat kelak nanti. Dan momen itu terbaik ada dalam diri kita, karena sampai detik ini kita berada dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mau nggak Bu dapat rahmah yang 99? Nah, genggam itu semua oleh kita. Jalani Bismillahirrahmanirrahim dengan sebaik mungkin oleh kita, lalu praktekkan Bismillah dalam kehidupan kita, maka nanti menjadi wajar dan tepat Allah menurunkan ayat pertama. Kenapa Allah memerintahkan Iqra bismi rabbik? Diturunkan pada sosok manusia yang nggak bisa baca, yang tidak pernah bimbel. Nggak ada zaman dulu juga bimbel, nggak ada primagama, nggak ada juga biruni, GO, nggak ada. Sampai beliau berkata, ma'ana biqari, ana nggak bisa baca, kata Rasulullah. Lalu 3 kali malaikat Jibril mengatakan Iqra, Iqra, sambil didekat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai gemetar badan beliau. Lalu dilanjutkan Bismi Rabbi. Nah, ini kasih tahu buat kita, buat anak kita. Di sini nih, saya mau ngasih tahu untuk kita semua. Ada kesalahan target kita dalam hidup. Contoh, ibu, bapak, kalau menyekolahkan anak untuk pintar apa untuk dapat nilai? Ibu, anak sekolah untuk pintar apa dapat nilai? Pintar, yakin? Yakin? Kalau pintar nilainya jelek bisa nggak?
Bisa aja ya. Nah, bisa. Tapi cek sama kita. So, kita sebagai orang tua, ketika bagi rapot anak, lalu mendapati nilai anak tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai orang tua, kita marah. Berarti niat awal itu tidak sesuai dengan hasil akhir. Anak diminta untuk pintar, tetapi begitu hasilnya tidak memuaskan, anak menjadi korban omelan kita. Di sini rahasianya nih para jemaah. Kenapa dalam Bismi Rabbik alifnya tetap ada? Ini menggambarkan, dan Allah sudah maha tahu bahwa problematika hidup manusia itu tidak gampang, tapi Allah kasih solusi. Maka alif itu adalah perlambang. Wahai manusia, kamu ketahuilah, kamu akan menjalani hidup yang tidak mudah. Aku beri tanda dengan alif, bi ismi rabbik, dibacanya menjadi bismi rabbik. Maka masalah hidupmu seberat apapun, jika kamu menyelesaikan masalah itu dengan tidak pernah melupakan nama Allah, dengan tidak pernah melupakan nama Rabbmu, sesulit apapun, bukan engkau yang akan menyelesaikan masalah itu, tapi Allah lah yang akan menyelesaikan masalah hidup ini. Hanya masalahnya kita kurang percaya, kurang yakin. Tapi kalau dengar sebuah cerita, baru kita enggak. Seringkali kita mendengar cerita, ada anak santri yang kerjaannya dulu di rumah kiai hanya ngasuh anak kiai. Sering dengar kan? Hanya ngasuh anak kiai, tugasnya ngasuh anak kiai, belajarnya setelah waktu ngasuh. Kan kebalik tuh. Tetapi dia ikhlas, dia ridha, dia tabarukan terhadap gurunya. Gurunya akhlaknya betul. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari mondok? Anak yang tadi asalnya cuma ngasuh anak kiai, justru ilmunya jauh lebih bermanfaat dan lebih diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bismi Rabbi. Dia belajar kepada Allah lewat media apapun. Belajarnya sekedarnya mengabdi kepada Allah, lewat Allah jalurkan pengabdian kepada kiainya. Lalu Allah turunkan rahmahnya, kepahaman kepada orang ini. Saya punya kawan yang saya geleng-geleng kepala. Waktu mondok sahabat saya ini tidak lebih pintar dibanding saya. Tapi sekarang mohon maaf, dia guru saya, dia profesor besar. Padahal dulunya waktu mondok hanya ngangon kambing. Masya Allah. Ngangon itu apa ya? Gembala ya. Gembala kambing. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan buat kita. Jadi kita tidak bisa lari dari masalah. Selesaikan masalah. Hadapi dengan masalah itu dengan terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fondasi pendasar bagi kita. Contoh para jamaah, ini masih ada waktu nggak Ustaz? Masih banyak, benar ya. Nah, ini udah jam 9 Ibu. Udah ngantuk belum? Saya ingin sedikit membelikan oleh-oleh untuk kita semua. Bahwa sudah itu sampai situ. Kita kupas nanti masuk, karena ini masih ada 13 hari ke depan. Mudah-mudahan kita bisa membenahi diri kita, meluruskan yang bengkok dan meneguhkan yang sudah lurus. Kita masuk pada wilayah puasa. Kita cek coba ayat kita 183 Al-Baqarah, yang insya Allah kita semua sudah hafal ini semua ini. Coba kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti sekilas secukupnya waktu kita renungkan. Kita lewat dialog coba. Ini ayat ini perintah, berita, atau ajakan berbicara Allah kepada kita. A, B, atau C? Perintah, berita, atau ajakan Allah berbicara kepada kita? Aja? Alhamdulillah, hebat berarti jamaah al-barakah.
Mayoritas umat Islam memaknai ayat ini adalah perintah. Maka itulah tidak heran warung Padang di siang hari masih banyak dan penuh isinya. Karena berat. Berat. Karena dianggap itu sebuah perintah. Dianggap ini sebuah beban. Secara umum setiap perintah pasti adalah beban buat kita. Kita renungkan ayat ini. Kita pertanyaan lagi. Gitu ya. Nah ini, ibu apa? Saya mau tanya lagi kepada bapak ibu apa? Kalau anak kita sekolah, lalu dapat kabar dari sekolah, anak itu selalu dipanggil oleh kepala sekolah, oleh wali kelasnya, oleh seluruh guru-gurunya, dan itu panggilan-panggilan yang mesra dari gurunya, panggilan yang indah, panggilan yang penuh kasih sayang. Kira-kira sedih apa senang ibu bapak? Senangnya minta ampun ya. Suami ibu mendengar kabar dari suaminya, setiap hari bosnya itu selalu mengajak berdiskusi di ruangannya, dan itu diskusi yang hangat yang bisa menyelesaikan masalah, yang mengembangkan perusahaannya. Kira-kira sedih apa gembira ibu? Gembira. Waduh, suami saya menjadi orang spesial gitu kan, orang khusus di perusahaannya. Nah ini Allah bukan bos perusahaan, bukan guru sekolah. Allah yang ngajak berbicara kepada kita. Tetapi banyak orang yang mentulikan telinganya, yang membutakan hatinya, dan menghitamkan jiwanya, sehingga dia menganggap bahwa ayat ini bukan ajakan berbicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita renungkan ayat ini. Allah memanggil dengan lafaz ya. Apa artinya? Wahai. Kalau ada wahai berarti ada yang memanggil kan? Kalau ada yang memanggil berarti ada yang dipanggil. Yang manggil namanya bahasa Arabnya mutakallim, yang dipanggil namanya mukhatab. Orang ke satu, orang ke dua. Kalau ada orang ke satu dan kedua itu namanya apa? Berbicara. Itu bukti pertama. Bukti kedua, ayat ini memang Allah sedang berbicara dengan kita. Kutiba alaikum. Kum itu apa artinya? Kamu. Kenapa ayat ini tidak berbicara kutiba alaihim? Kalau kum itu kamu, orang ke satu, kedua, apa orang ketiga? Saya, kamu. Berarti kamu orang keberapa? Kedua. Maka dalam Alfiyah, orang ke satu dan orang kedua itu disebut dengan khudur, sama-sama hadir pada saat pembicaraan. Jadi jelas ayat ini adalah ayat yang Allah sedang ingin bermesra-mesra dengan kita, mengajak berbicara. Nah, ibu sadar kalau Allah ngajak berbicara? Kurang sadar kita ya. Bapak-bapak sadar? Kurang sadar juga ya. Sampai taraweh kita manggil perpaduan versi Muhammadiyah dan NU. Maksudnya apa? Jumlah rakaatnya Muhammadiyah, bacaannya NU. Saking kreatifnya. Gitu. Iya begitu memang gitu ya. Gitu. Memang orang sekarang kreatif luar biasa. Seolah-olah itu 20 rakaat itu paling banyak, padahal bisa itu 30, 40 bisa boleh, bahkan sekuatnya silahkan, seboleh-bolehnya gitu loh, silahkan, kan itu ibadah sunnah, ibadah sunnah. Tapi ya diukur memang dengan kemampuan. Makanya kita mah jangan terlalu minta yang tertinggi lah surganya, emperan juga udah cukup lah ya gitu. Orang tadi karena perpaduan ya, perpaduan antara NU dan Muhammadiyah. Memang kita adalah kelompok yang kompak memadukan Muhammadiyah dan NU ya. Oke, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan nih. Lanjut ya. Ada sudah jam 1, jam 9 masalahnya. Jadi bukan ceramah lah ini, mah dialog lah kita ya. Jadi ya tadi panggilan dari Allah. Maka dalam bahasa tata bahasanya disebut dengan itu adalah panggilan yang disebut dengan harfun nida. Lalu ayyuha itu disebut dengan munada.
orang yang dipanggil. Nah, saya ingin meringkaskan waktu. Nah, ini tolong digenggam oleh alam pikiran dan jiwa kita nih Bapak Ibu, tolong disimak. Ini kalimat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mewasiatkan kepada kita, wahai orang yang berpuasa, ingatkan bahwa ya itu adalah panggilan Allah terhadap jiwa kita. Ayu itu adalah panggilan Allah terhadap hati kita, kalbu kita. Ha itu adalah panggilan Allah terhadap ruh kita. Jadi jelas Allah mengajak berbicara, memanggil kita, bukan jasad kita yang dipanggil oleh Allah, bukan jasad kita yang diajak dialog oleh Allah, tapi jiwa kita, kalbu kita, dan ruh kita. Namun karena kita makhluk berjasad, maka jasad inilah dijadikan sebuah media untuk membenahi jiwa, kalbu, dan ruh kita. Maka kita diperintahkan untuk melakukan apa lanjutan daripada ayat ini. Jadi jangan heran kalau di Gaza saudara kita untuk buka saja tidak pernah tahu apakah ada makanan atau tidak, tapi mereka tetap berpuasa karena mereka paham ayat ini. Yang dipanggil adalah jiwanya, hatinya, dan rohnya. Tidak peduli ada makanan atau tidak, karena makanan itu hanya untuk mengenyangkan jasad, tetapi untuk mengenyangkan jiwa, ruh, dan hati itu adalah selalu ingat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka indah, hebat, luar biasa orang Gaza itu, Masya Allah. Tugas kita hanya mendoakan mereka. Insya Allah sebentar lagi kemenangan akan Allah turunkan pada saudara kita di Gaza sana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan ya sedikit ayat ini. Ya ayyuha, Allah manggil jiwa, Allah manggil hati kita, Allah manggil roh kita. Dan aduh, saya pingin nasinya. Dan pada saat kita nanti mati, ajal sudah menjemput kita. Dari mulai ujung kaki kita, nyawa kita dicabut oleh Allah lewat malaikatnya, berujung di ujung kepala kita. Sesungguhnya pada saat sakaratul maut, kita itu bisa menyaksikan nanti ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Dua makhluk Allah. Kalau malaikat itu bercahaya, gagah perkasa, itu adalah sebuah indikasi dari Allah bahwa insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau dua malaikat itu wajahnya menyeramkan, yang akan nanti membawa roh kita, dia tahu tuh orang yang lagi sakaratul maut itu dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ada perintah dari Rasulullah pada saat itu, saudara handai tolan yang ada di sekitarnya untuk mentalkinkan, kan, untuk membacakan la ilaha illallah. Itu ikhtiar kita. Semoga akhir dari perjalanan hidup kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Lihat panggilan Allahnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh, dengan harfun nida kembali. Jadi Allah panggil kembali jiwa kita, Allah panggil kembali hati kita, Allah panggil kembali roh kita. Maka Ramadan ini adalah sesungguhnya adalah momentum untuk mudik kepada Allah yang tidak akan pernah kembali ke tanah rantau. Mudik di Indonesia, betul kita akan mudik 1 minggu 2 minggu, tapi kita akan kembali ke tanah rantau. Tetapi mudik sesungguhnya adalah kita mudik ke hadirat Allah yang tidak akan pernah kembali ke tanah rantau di alam dunia yang fana ini. Karena itu para jamaah, lanjutkan ayat ini agar kita husnul khatimah. Allah lanjutkan dengan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Amanu itu fi'il madhi jama'. Apa bedanya amanu dengan mukmin? Bingung kan? Bingung. Karena masih jauh kita ke surga ini.
Oke, kita buat analogi contoh yang lebih mudah dicerna. Apa bedanya penyanyi dengan yang menyanyi? Nah, kalau penyanyi sudah expert, sudah mantap, dapat reward. Tapi kalau yang menyanyi itu amatir ya, amatir. Setiap kita sangat boleh jadi yang menyanyi. Tetapi tidak semua di antara kita adalah penyanyi. Buktinya kita tidak pernah dipanggil orang untuk menyanyi. Hanya menyanyi di kamar mandi paling gitu ya. Karaokean sendiri. Nggak ada yang dengerin kecuali diri kita. Itu bedanya. Amanu, Masya Allah, maha bijaksananya. Itu adalah orang yang beriman. Yang imannya masih amatir silahkan. Yang imannya sekecil apapun silahkan. Yang setengah imannya silahkan, yang mantap imannya silahkan. Tapi kalau mukmin itu yang imannya sudah mantap, maka Allah berfirman di surat dan ayat yang lain, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang mukmin. Maksudnya orang yang sudah mantap imannya. Wajar kalau kita sekarang kadang bahagia, kadang enggak, karena masih masih aman. Nah, Allah mengajak berdialog kepada kita, bukan orang mukmin. Seandainya orang mukmin, mungkin kita semua tidak berpuasa ini, karena kita belum berkategori mukmin. Kita baru berkategori amanu. Allah dengan rahmahnya, dengan kasih sayangnya, ingin kita orang yang diajak bicara sama Allah. Hayu Romli, hayu jamaah Al-Barakah ini, engkau sekarang sedang beriman kepadaku, sekecil apapun, hayu mantapkan imanmu, godok jiwamu, godok hatimu, godok ruhmu lewat iman itu. Maka iman itu adanya di balik hati yang terdalam. Lewat dorongan iman itulah hati menjadi terbimbing, jiwa tercerahkan, ruh mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh beruntung kita. Jadi kalau di siang hari ada orang dewasa tidak berpuasa, kita berasumsi saja, mungkin dia gede badannya doang, tapi belum balik. Bisa jadi kita begitu. Atau orang yang boleh tidak berpuasa, yang akalnya sehat apa tidak sehat? Mungkin dia sedang tidak sehat akalnya. Orang apa? Itu ya. Atau na'udzubillah, dia sedang lepas imannya. Saya cukup membayangkan sedang makan siang hari di warung Padang, ajalnya tiba. Kira-kira mati husnul apa su'ul itu? Su'ul khotimah. Karena dipastikan orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa dibolehkan ulu syar'i, jelas dia sedang melepaskan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu amanu itu fi'il madhi, artinya apa? Wahai orang-orang yang telah ada imannya, sekecil apapun, sebesar apapun, hayu, kata Allah, kutiba alaikum. Nah, ini di sini persepsi kita seringkali mengartikan kutiba itu diwajibkan, sehingga menganggap puasa itu sebagai beban. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi kita kutiba, kita bandingkan nanti dengan lafaz kataba. Di ayat lain, misal di surat Al-An'am ayat 54, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk mencurahkan rahmahnya. Jadi ketika Allah mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu, Allah menggunakan kalimah aktif kataba. Tetapi ketika Allah mengajak atau memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu, itu dengan majhul, kalimat passive voice, kutiba.
Nah, saya mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, butuh rahmah Allah atau butuh puasanya? Ayo. Butuh puasanya atau butuh rahmah Allah? Butuh rahmah Allah. Jadi sesungguhnya karena kita butuh rahmah dan Allah pasti mencurahkan rahmah kepada kita, maka diri kita sendiri yang mewajibkan berpuasa itu. Karena cara untuk mendapatkan rahmah Allah, Allah berikan jalannya, salah satunya lewat berpuasa. Maka kita ridha, kita lapar, kita ikhlas, kita haus. Apalagi ketika ayat 185 itu belum turun, Masya Allah, itu puasanya nggak bakal kuat kita. Itu dari Aisyah ke Isya, Ustaz. Maksudnya apa itu? Berarti 24 jam puasanya. Maksudnya gini, belum turun perintah nanti pembatasan tentang lama waktu puasa. Itu puasa dulu syariatnya adalah dari Aisyah ke Isya. Jadi batal di waktu Isya, boleh makan minum segalanya, bergaul dengan istri orang nggak boleh, dengan istri sendiri itu sampai sebelum waktu tidur. Nah, begitu waktu tidur itu disitulah waktu pembatasan. Jadi kalau perjalanan hidupnya terbatasi oleh tidur, maka sudah tidak boleh lagi makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, asbabun nuzul 185 itu ada sahabat Rasul, begitu Aisyah dia tertidur. Nah, begitu dia bangun, berarti sudah tidak boleh makan dan minum kembali karena sudah terselangi oleh tidur. Dia sudah wajib melakukan puasa. Baru Isya buka makan sedikit, setelah itu dia tidur, ketemu lagi Isya, ujungnya dia pingsan. Allah tidak mau berkhianat itu terhadap hambanya, maka Allah batasi itu. Nah, ini para jamaah, jadi Allah tidak butuh, maka itulah Allah yang butuh puasa kita, karena Allah pasti mencurahkan rahmah kita, rahmah kepada kita. Jadi yang kita butuhkan adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari sebuah hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan cukup aku yang memberikan rewardnya. Dan Allah memastikan pasti siapapun yang berpuasa itu Allah akan curahkan rahmahnya kepada orang yang berpuasa itu. Buktinya nggak usah nunggu di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika berpuasa sayang nggak meninggalkan sholat sunnah qabliyah ba'diyah? Sayang banget. Waktu di bulan Syawal cuek bebek kan, Allahumma lantas jalankan. Nah, itu satu wujud Allah betul-betul melipat gandakan rahmahnya diturunkan kepada kita. Lalu di bulan Ramadan, ibu-ibu senang gak berinteraksi dengan Al-Quran? Bapak-bapak senang gak? Senang gitu. Yang belum bisa baca Quran pun juga sengaja dengan ikhtiar membaca terjemahannya, karena begitu tergerak jiwa dan hatinya. Tetapi Masya Allah, di luar Ramadan baca Yasin hanya pada saat tahlilan. Di luar itu lupa akan ayat Quran. Begitu Allah menggetarkan jiwa kita, menggetarkan hati kita, ruh kita di bulan suci Ramadan ini. Karena itu para jamaah, saya ujungkan saja ya, saya potong sedikit karena waktunya sudah habis. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi apa artinya? Menjadi orang yang, nah ini juga keliru menerjemahkannya. Kalau orang yang bertakwa namanya muttaqin, kalau tattaqun itu kata kerja. Nah, Allah lagi-lagi ini ingin menunjukkan kemahabijaksanaannya kepada kita. Tattaqun itu adalah fi'il mudhari, simple present continuous tense, artinya wahai orang yang berpuasa, nggak usah nafsu, takwanya jangan ingin langsung di level 10, nggak apa-apa, ikuti, ayo benahi puasamu, benahi jiwamu, rohmu, biarkan Allah nanti mengangkatkan level-level takwa kamu. Maka itulah
yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jihad kita nanti yang terbesar dan terberat adalah jihad ba'da puasa, yaitu melawan hawa nafsu, karena bukan hanya menjaga takwa kita tapi meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Bukan berarti orang poligami takut sama yang tua, bukan. Takwa itu kita ambil simpelnya saja, adalah menjaga diri. Kalau kita sanggup menjaga diri, kita implementasikan pikiran kita, organ tubuh kita jaga, kita tidak buat maksiat, itulah orang yang bertakwa. Bisa nggak? Bisa. Saya ambil contoh. Makan, minum kebutuhan dasar bukan? Dasar. Mohon maaf, yang sudah bersuami istri, hubungan suami istri kebutuhan dasar bukan? Kebutuhan dasar, pakai banget lagi, bahkan kebutuhan dasar banget gitu kan. Bisa nggak kita tahan selama waktu puasa? Bisa. Kebutuhan yang paling mendasar sekalipun, makan, minum, hubungan suami istri, bisa kita tahan dalam waktu yang Allah tentukan. Itu yang paling mendasar. Pertanyaan saya, apakah maksiat itu kebutuhan mendasar? Maksiat kebutuhan mendasar bukan? Bukan. Maka itu mestinya jauh lebih bisa kita jaga, karena itu bukan kebutuhan mendasar kita. Mana mungkin maksiat kebutuhan mendasar? Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan Al-Quran itu bukan sekedar bacaan buat kita. Maka Allah, atau kita menyebutnya ini adalah nuzulul Quran. Jadi Quran itu adalah meneliti, mengkaji, asal katanya menghimpun. Jadi kalau kita menyatukan sesuatu dari yang berserakan, itu jadi qiraah namanya. Kita membaca ayat demi ayat, itu namanya qiraah. Lalu ada MTQ, disebutnya musabaqah tilawatil. Kenapa tidak qiraatil Quran? Karena kata tilawah itu hanya untuk membaca yang sifatnya suci. Jadi tidak bisa kita misalnya MTK, musabaqah tilawatil Quran, nggak bisa. Karena Quran bukan kitab suci, gitu. Jadi tilawah itu hanya untuk yang objeknya suci. Tapi kalau qiraah yang kata bendanya Quran, itu silahkan objek apa saja bisa kita baca. Maka ayat Allah ada dua, ada yang sifatnya qauliyah, ucapan, ada yang sifatnya kauniyah, yaitu alam raya termasuk diri kita sendiri. Nah, terakhir para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ingin sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak usah jauh-jauh kita lakukan evaluasi tentang siapa dan apa. Tanya pada diri kita, kita ini siapa? Berasal dari mana? Sudah bagaimana? Kalau kita renungkan, jujur saya juga belum pernah tahu siapa saya. Saya hanya tahu saya namanya Romli Fathoni, bapak saya Ruyani. Saya tidak pernah tahu bagaimana ini saya mengelola jasad saya, bagaimana saya mengelola ruh saya, bagaimana mengelola kalbu dan jiwa saya. Karena itu kita ikuti bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Maka jangan lari dari Al-Quran, tapi dekati dan interaksi dengan Al-Quran. Jadilah generasi Quran, sehingga pantas kata Rasulullah, takhalluqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akhlak Allah? yakni Al-Quran. Itulah contoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nampaknya waktunya sudah sangat toleransi, sudah sampai 9:30. Mohon maaf, ada kelebihan waktu ya. Mudah-mudahan tidak membuat ibu-ibu dan bapak kecewa semua. Dan mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat curahan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa itu Lailatul Qadar Allah turunkan di ujung-ujung
Satu jawabannya Ibu Bapak, bahwa Lailatul Qadar itu akan mendampingi atau menghampiri siapapun yang terus bebenah diri dalam hidupnya, yang terus mengevaluasi, yang terus istiqamah. Hari ini saya puasa alhamdulillah tuntas. Hari ini alhamdulillah ya Allah saya bisa baca 2 juz. Hari ini ya Allah saya bisa menjaga seluruh anggota badan ini. Terus kita istiqamah itu jaga, Allah akan bimbing itu. Dan insya Allah maka kita jemput Lailatul Qadar itu dengan qiyamul lail, karena Lailatul Qadar tidak akan datang terhadap orang yang bermalas-malasan. Maka makmurkan masjid ini nanti pada saat i'tikaf qiyamul lail di 10 malam terakhir. Jangan berhitung menurut kita malam ganjil, malam genap. Sangat boleh jadi menurut kita genap, menurut Allah ganjil. Jangankan itu, menurut Muhammadiyah genap, menurut kita ganjil. Kemarin kan puasanya beda ya. Nah, menurut, ya betul kan? Gitu manusia. Maka jangan dihitung menurut angka-angka kita. Demikian Ibu Bapak, masukkan bismillah dalam kalbu kita, ucapkan bismillah dalam segenap aktivitas kita. Lalu jangan ragu bahwa pastikan seluruh masalah hidup akan diselesaikan oleh Allah ketika kita yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Penyelesai terhadap problematika hidup kita. Lalu yakini bahwa di dalam puasa ini Allah sedang mengajak berdialog kepada kita. Berbanggalah kita sebagai hamba Allah yang sedang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.